Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, santri baru MBS Kampung Sawah, ayah bunda wali santri baru tahun ajaran 2021 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Sofyan. Kakak-kakak santri biasa panggil saya Ustaz Sofyan. Saya berasal dari Kota Kembang, dari Bandung, dari Jawa Barat sana. Pendidikan terakhir saya strata 1. Karena saya menyukai dunia pendidikan, maka saat saya kuliah di Uninus Bandung sana, saya mengambil Fakultas Pendidikan. Jurusannya bahasa dan program bahasa dan seni, materinya pendidikan bahasa Arab atau PBA. Qadarullah, alhamdulillah saya bisa bergabung dengan Muhammadiyah Boarding School Kampung Sawah ini, dan alhamdulillah saya diamanahi oleh lembaga sebagai kepala bidang pengasuhan. Tugas pokok saya ya manajerial, kontrol dan evaluasi kinerja teman-teman yang ada di bidang saya. Ranahnya paling tidak meliputi 2 hal. Yang pertama, kequranan, yang kedua, keasramaan. Kequranan, sesuai dengan jargon MBS yang kita ketahui, jargon MBS itu adalah habl. Habl. H-nya itu hafid, A-nya akhlakul karimah, B-nya berjiwa ulama, L-nya leadership. Nah, dari huruf pertama, hafid, maka standar proses yang kita lakukan untuk sampai pada hafid tersebut, di MBS ini ada materi kequranan, baik tahsin maupun tahfidz. Anak-anak santri yang datang ke MBS yang tadinya mungkin tidak bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, kita didik di sini dengan materi tahsin selama 1 tahun kurikulumnya. Nah, selama 1 tahun itu anak-anak santri baru dididik di sini belajar tahsin, sehingga anak-anak mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang baik dan benar. Nah, setelah anak-anak menguasai materi tahsin, menguasai tajwid, artinya anak-anak sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tidak hanya di situ, maka anak-anak diajarkan untuk menghafal Al-Quran. Ya. Standar kompetensi lulusan MBS Kampung Sawah itu minimal 10 juz. Itu target kita. 10 juz, 3 juz di belakang, 3 juz di depan. Ya. Nah, di tahun kedua, setelah tahun pertama anak-anak belajar tahsin, tahun kedua mereka belajar menghafal. Menghafal Al-Quran sampai kelas 3. 1 semester untuk kelas 3. Nah, tidak hanya baik bacaan, hafal Quran, anak-anak juga dididik untuk bisa memahami isi dari Al-Quran yang mereka hafalkan. Nah, di mana itu? Mereka diajarkan di sekolah materi-materi yang bersifat kequranan. Ada bahasa Arab, ada hadis, dan lain sebagainya. Nah, materi-materi yang diajarkan di sekolah, baik bahasa Arab, hadis, tarikh, dan lain sebagainya, itu adalah penunjang untuk anak-anak agar mereka tidak hanya hafal Quran, mereka juga mampu memahami kandungan dari Al-Quran tersebut. Nah, setelah anak hafal Quran, paham akan makna dari Al-Quran tersebut,
mengetahui isi dari Quran tersebut, lalu anak-anak dididik untuk bisa mengamalkan Al-Quran tersebut. Di mana? Di asrama. Di asrama ini dikuatkan. Kalau di sekolah disebut PPK, program pengembangan karakter, pendidikan karakter. Tentunya karakter yang baik adalah karakter Quran. Sebagaimana Rasulullah khuluqul Quran. Nah, di asrama ini anak-anak diajarkan akhlakul karimah. Setelah mereka tahu ilmunya, ilmu tentang disiplin, maka mereka diajarkan untuk menerapkan pola hidup disiplin di pesantren. Bagaimana mereka harus bangun jam 3:30, wajib tidak boleh tidak, mandi sebelum subuh, itu tidak boleh tidak. Jika ada yang mandi setelah subuh, maka anak-anak tersebut akan dihukum. Ini adalah penerapan karakter disiplin anak. Dan lain sebagainya. Tidak hanya disiplin, akhlakul karimah yang lain. Jadi anak-anak yang bagus tutur bahasanya, anak-anak yang baik sopan santunnya, etikanya baik, dan lain sebagainya. Nah, di asrama inilah mereka dididik. Jadi programnya tidak hanya baik bacaan, hafal Al-Quran, juga bisa mengamalkan isi Al-Quran. Hafizul Quran, lafdhan, ma'nan, wa amalan. Hafal Quran tidak hanya lafadznya, tapi juga mengerti maknanya, dan selanjutnya mampu mengamalkan apa yang dia hafal dari Quran tersebut. Itu ayah bunda dan anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan anak-anakku kalian masuk ke MBS ini akan mampu bermetamorfosa menjadi pribadi-pribadi yang tadi Ustadz gambarkan tersebut. Kalian menjadi pribadi yang hafidh Quran, mengerti kandungannya, jadi ulama, dan mampu mengamalkan isi atau ilmu yang kalian miliki, sehingga kalian menjadi pribadi yang baik, yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, juga bermanfaat untuk umat sekitarnya. Itu. Selanjutnya, apa sih motivasi yang melatari belakangi Ustadz untuk bergabung dengan MBS ini, mengajar di MBS ini? Ustadz termotivasi oleh salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Bunyinya seperti ini: idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh illa min thalathin. Ketika seorang manusia itu meninggal, inqata'a amaluh, maka semua amalnya terputus. Dia nggak bisa ngaji lagi, dia nggak bisa sholat lagi, dia nggak bisa belajar lagi, dia nggak bisa sedekah lagi. Amalnya terputus, nggak bisa beramal lagi. Illa min thalathin, kecuali 3 golongan. Jadi ada orang yang sudah meninggal, tapi dia masih amalnya masih terus produktif, dia masih terus bisa beramal. Ada 3 golongan kata Rasulullah. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmin yantafa'u bih, yang ketiga waladin soleh. Nah, di poin ilmin yantafa'u bih ini, ilmu yang bermanfaat inilah yang menjadi motivasi Ustadz untuk bergabung dengan MBS, ingin mengamalkan ilmu yang dimiliki. Demikian anak-anakku sekalian, santri baru, ayah bunda yang dirahmati Allah, perkenalan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.